Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashraf fadlatul watan fil alamin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang kami cintai dan kami hormati, wabil khusus itu DKM kita yang hadir, Bapak Gema adik-adik, Ustadz kita Ustadz Al-Faizin Usman, kemudian ada Bapak Heri, ada Bapak Jasub sesepuh kita, ada ibu-ibu kita di sini, ada Ibu Nopal, kemudian Ibu Fahrunisa dan ibu-ibu yang lain, serta para jamaah sekalian yang dapat menjangkau suara kami dengan segenap rasa syukur. Alhamdulillah, kepadanya kita tampakkan betapa nikmat-nikmat ini terus bersama kita. Demikian banyak nikmat tidak pernah putus, terus menerus tanpa berkurang sedikit pun turun kepada kita. Dan di antara nikmat yang paling hebat dan tidak ternilai adalah nikmat kita diberikan iman dan Islam. Itu nikmat yang sangat berharga, tidak bisa diukur oleh apapun kenikmatannya. Dan ini wajib kita bersyukur, semoga nikmat Islam ini akan terus Allah berikan sampai datangnya ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia suri tauladan umat manusia. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita menjadi umatnya yang terus mengikuti sunnah-sunnahnya, istiqomah kita, dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Moga-moga kesehatan ini terus dapat kita maksimalkan untuk belajar, untuk beribadah, dan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam hidup kita. Kali ini kita lanjutkan, yaitu Asmaul Husna yang ke-52, Al-Wakil. Apa jemaah? Al-Wakil. Al-Wakil itu maknanya Allah Maha Mewakili. Juga bisa berarti Allah Maha Memelihara. Juga Allah Maha Melindungi. Inilah namanya bahasa Arab itu. Kadang satu kata bisa bermakna lebih dari satu. Bahkan kalau dipretelin, satu kata itu bisa bermakna 24 kata bahkan lebih. Jadi betapa kayanya namanya bahasa Arab ini ya. Oleh karena itu mari kita terus belajar. Dari Al-Wakil saja kita bisa mengambil berbagai macam makna. Allah Maha Mewakili, Allah Maha Memelihara, Allah Maha Melindungi. Nah, dalam Al-Quran ada 13 kata ya, yang berarti Al-Wakil dengan segala bentuk-bentuknya. Al-Wakil kita jumpai salah satunya di surah Ali Imran, surat yang ke-3. Jumlah ayatnya berapa? 200, gampang ingatnya. 200 ayat ya, terdiri dari 2 juz, juz 3 dan juz 4. Karena ayat ini panjang, tidak cukup hanya 1 juz. 3 juz
2 juz. Juz ketiga dari ayat 1 sampai ayat ke 91. Juz kedua dari ayat 92 sampai ayat 100. Gampang ingatnya ya. Ali Imran turun di Madinah, Madaniyah dia. Ya. Ali Imran artinya keluarga Imran, atau nama lainnya surat Az-Zahrawan. Az-Zahrawan artinya 2 yang cemerlang, itu nama lainnya ya. Ali Imran ada pada ayat 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Ini Al-Wakil, artinya Maha melindungi. Al-Wakil. Alladzina, orang-orang yang qala mengatakan, lahum kepada mereka, annas manusia atau orang, inna sesungguhnya annas manusia, qad sungguh, jama'u mereka telah mengumpulkan, lakum bagi kalian, fakhshawhum maka takutlah kepada mereka, fazadahum maka ia menambah mereka imana keimanan, waqalu dan mereka berkata atau menjawab, hasbuna cukuplah kami Allah wa ni'ma sebaik-baik wakil pelindung. Nah, dalam ayat ini kesimpulannya, pada era Nabi ada orang-orang berkata ya bahwa pasukan musuh ya, pasukan musuh itu mereka adalah pasukan yang ingin menyerang Nabi dan kaum muslimin. Kamu harus takut, mereka itu lebih banyak, mereka itu lebih hebat dari kalian. Kalian takut, kalian menyerah saja daripada kamu mati konyol, bahasa kita. Tapi semakin Nabi dan kaum muslimin ditakuti, mereka malah makin kuat imannya. Maka mereka menjawab dengan lantang, cukuplah Allah sebaik-baik pelindung. Nah, bisa nggak kita kalau diancam, kamu harus takut, ya, awas jangan ke sana, nanti kamu mati, ya. Kalau ada yang mengancam, terus kita malah makin berani, makin kuat iman kita, makin yakin bahwa Allah akan melindungi kita, Allah akan menjaga kita. Nah, berarti kita telah memiliki suatu prinsip keyakinan yang sangat kuat dalam diri kita, bahwa kita meyakini Allah adalah Maha Al-Wakil. Gitu. Nah, kita belajar ini. Kan dalam hidup ini terkadang ada keadaan-keadaan yang sangat genting, mengkhawatirkan. Ya, beresiko tinggi. Bahkan nyawa taruhannya. Nah, di saat itu kita berusaha untuk memantapkan keyakinan kita bahwa Allah adalah Al-Wakil, sebaik-baik yang melindungi atau memelihara. Jadi kita sebagai seorang yang beriman
yang pernah gentar menghadapi segala macam situasi dan kondisi apapun, bahkan ketika diancam akan dibunuh, akan dipenjara umpama. Kalau kita benar, kita jangan takut, jangan surut walaupun satu langkah, ya, karena kita yakin kita ini benar, dan yakin pula Allah pasti akan melindungi dan memelihara kita. Insyaallah jamaah ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Wakil maha mewakili atas semua di dunia ini, dari jasmani hingga rohani, semua pasti tercukupi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Wakil itu Allah mewakili. Allah bertanggung jawab terhadap semua apapun urusan kita, keperluan hidup kita, kebutuhan hidup kita, dari kebutuhan jasmani hingga rohani. Allah yang bertanggung jawab, ya, semuanya, tidak ada yang terlepas. Urusan apapun Allah semua yang mengaturnya, Allah semua yang mencukupkannya, Allah semua yang mengurusnya, ya. Inilah keyakinan yang mesti kita bangun dalam diri kita, bahwa segala sesuatu sudah ditangani, ya, sudah diurus, sudah dijamin, sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ada suatu rasa optimis di sini, bahwa kalau kita selalu bersama Allah, selalu mengingatnya, berdoa, memohon perlindungannya, memohon keselamatan, maka semuanya di bawah tanggung jawabnya. Tidak usah khawatir menghadapi bagaimanapun warna kehidupan ini. Kita harus melalui semuanya, melewatinya dengan rasa optimis dan yakin bahwa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah hebatnya orang Islam. Tidak pernah takut, tidak pernah gentar menghadapi apapun. Ya, apapun kata orang. Kita difitnah, ya. Kita dituduh macam-macam. Kita diancam macam-macam. Orang yang betul-betul mantap keyakinan bahwa Allah Al-Wakil, sedikit pun tidak ada rasa takut, khawatir dan gentar menghadapi. Hendaknya kita sampai di taraf ini. Makanya kita terus ini memantapkan iman kita agar kita sampai kepada level Al-Wakil. Ya, meyakini bahwa Allah yang mewakili semua apapun yang ada dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudari, mari kita berpasrah diri, bulat utuh sepenuh hati atas segala yang terjadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mewakili, yang mengurusi, yang menjamin, yang mencukupkan semuanya, maka kita berpasrah diri sepasrah-pasrahnya, sebulat-bulatnya, seutuh-utuhnya. Pasrahkan segala apapun yang terjadi. Ketika kita pasrahkan diri kita kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kita yang terbaik untuk kita. Yakin jamaah? Gak mungkin Allah menzalimi kita.
Justru kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita, mengandalkan kehebatan kita, maka Allah berlepas diri. Kita akan dibiarkan dalam kesulitan, dalam derita yang berkepanjangan, karena kita sok merasa diri kuat, sok merasa diri pintar, sok merasa diri hebat, sok merasa punya segala-galanya. Kita ini belum apa-apanya bila dibandingkan dengan Fir'aun. Fir'aun itu raja besar, kaya raya, tidak pernah sakit. Ya, karena merasa diri dia adalah Tuhan. Padahal sudah diingatkan oleh Nabi Musa, Anda bukan Tuhan, Anda adalah makhluk sama seperti kami. Tidak mau diingatkan, akhirnya dia ditenggelamkan di Laut Merah. Jadi Fir'aun yang begitu hebat, ya, begitu kuat, raja besar saja bisa hancur, ya, bisa mati dalam keadaan mengenaskan. Apalagi kita yang seperti ini, kita ini manusia yang tidak punya gelar yang tinggi, ya, jabatan yang tinggi, ya, kita tidak punya kekuatan, kehebatan, kekayaan seperti Fir'aun. Jangan coba-coba, ya. Jadi mari kita serahkan seluruhnya kepada Allah. Apapun yang terjadi, serahkan semuanya. Jangan belagu mengatakan diri saya pasti bisa, saya pasti hebat, saya pasti jago, dan lain-lain.